Oke. Kontrol nafas. Ada langsung kayaknya langsung terang gitu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Windy Mayang, tentunya di Fisioterapi Indonesia. Oke, baiklah. Tadi cuplikannya udah ada yang tahu? Oke, kita akan bongkar kasus Bell palsy. Banyak orang mengira Bell palsy sebagai stroke karena sama-sama menimbulkan gejala lumpuh. Padahal gejala Bell palsy hanya terbatas di otot wajah saja. Penyebabnya apa sih kalau Bell palsy? Akibat dari peradangan pada saraf ketujuh yang mengendalikan otot wajah. Kondisi ini diduga juga terkait dengan infeksi virus, infeksi telinga tengah, dan penyakit limpe. Langsung orangnya ya Gimana, hebat, Pak? bisa ketemu Mbak Windy-nya hebat. Enak Mbak Windy. Kontrol nafas. Ada langsung kayaknya langsung terang gitu, Mbak. Berarti ini yang keberapa, Pak? Kedua kali Mbak Windy. Ini yang kedua. Nah, kemarin Mas Rizky. Langsung bunyi gini. Bunyi ya? Iya. Setiap pasien harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu karena ada grade-nya dan ada penilaiannya. Jadi untuk pasien Bell palsy yang sudah menahun, boleh dong untuk coba fisioterapi. Kemarin sini nih si Mas Rizky yang ini sekarang enggak. Udah enggak. Nah, sekarang tinggal matanya kan yang kanan enggak enak tuh apa Mbak Windy. Matanya tuh kalau kita makan pedas misalnya ya, Iya. langsung keluar air apa keringat gimana langsung kena gitu, nggak enak. Cuma kadang-kadang sini kadang masih dikit-dikit doang. Cari otot muka. Ini ditandai dulu searah serabut otot wajah. Untuk treatment ini disesuaikan karena pasien mengeluhkan adanya kebas dan baal. Kita lakukan tindakan tajam dan tumpul yang secara halus. Alamatnya di mana sih, Win? Ada di Jakarta, Selatan dan di Timur. Tepatnya ada di Jalan Kemang Timur Dalam nomor 9 Unit E. Dan untuk di timur, Jalan Pemuda Raya nomor 66. Untuk reservasi, pendaftaran harus melalui WA yang tertera di bio link. Nanti aku cantumin di kolom deskripsi. Relax. Biasanya tindakan ini akan aku ulangin dari treatment awal sampai treatment terakhir. Fungsinya untuk mengecek apakah ototnya masih kaku, apa udah oke, atau ada perubahan dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya ini kita lakukan dengan teknik ISTM. Akhir-akhir ini aku pakai alat ini karena tujuannya untuk memfasilitasi arah gerak bagian otot persendian ataupun sarafnya. Dan banyak yang komentar kenapa sih si Windy ini tuh kalau megang pasien harus sakit, emang harus sakit itu. Sebenarnya juga sakit-sakit enak loh bang. But don't worry, kalau misalkan memang gak tahan sakit, kita juga akan sesuaikan dengan pasien. Kita juga tidak memaksa pasien harus dilakukan tindakan rasa sakit yang harus diterima. Makanya di awal harus ada pemeriksaan terlebih dahulu, takutnya ada riwayat diabetes, hipertensi, ataupun jantung. Nah makanya akan sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. For your information, fisioterapi itu melalui pendidikan D3, D4, S1, S1 profesi, S2, sampai S3. Apabila minat menjadi seorang fisioterapi, boleh dong melalui link pendaftaran web biasanya ada di perguruan tinggi. Di Indonesia hanya 30 universitas, kurang lebih seperti itu. Kalau mau cari di Fakultas Vokasi Ilmu Kesehatan Fisioterapi.
Pendidikannya minimal 3 tahun, kalau misalkan S1 4 tahun, lanjut lagi S1 profesi itu bisa 5 atau 6. Dan setara dokter umum loh. Biasanya setelah rilis atau bongkar, biasanya diapain? Pasti kalau udah yang tahu nonton pasti di ultrasound. Tapi kali ini aku mau skip, mau aku pasangkan tapping untuk pasiennya. Dan ini pakai alkohol dulu biar nempel. Kita mencari serabut ototnya, yang kontraksi mana, yang belum terkontraksi mana, biar kita stimulus dan fasilitasi di bagian otot mata, kemudian nanti tuh di pipi, dagu, dan lain-lain. Pokoknya cobain nonton dari awal sampai akhir ya, biar nggak dapat setengah-setengah informasinya, karena informasi ini tuh sangat bermanfaat sekali loh. Apabila terjadi dengan diagnosa Bell palsy ini, segera lakukan tindakan pemeriksaan ke dokter saraf atau melakukan tindakan ke fisioterapi langsung. Tidak ada penyakit yang sembuh sendiri, harus diobati langsung dan harus segera biar lebih cepat pulihnya. Ngapain dipelihara? Aduh, mahal nggak sih kalau misalkan untuk pembiayaan fisioterapi? Kalau di rumah sakit bisa di cover BPJS. Kalau misalkan ke klinik harganya mulai dari 100 sampai 500 ribu rupiah, tergantung mungkin dari kota masing-masing. Kalau di lu berapa sih, Win? Nah, kalau untuk di aku biayanya boleh tanya via WA ya. Oke, balik lagi ke tindakan. Ini pemasangan tapping memang harus sealur jalur ototnya. Jadi nggak asal pasang, takutnya memang kalau seandainya nih tidak tepat secara pemasangan dengan ototnya itu tidak akan terjadi penyembuhan. Gimana bapaknya senyum udah simetris banget, alhamdulillah ya Allah. Aku minat banget untuk treatment fisioterapi. Nanti kalau di sana itu Windy Mayang langsung nggak sih? Di sana ada tim 20 rekan sejawat dengan lulusan terbaik dan memiliki pengalaman. Dan mereka memiliki sikut yang setara. Aku aja kalau mereka yang nyikut badan aku juga nyerah, nggak mau. Di sini aku menegaskan untuk mengedukasi bahwa ada keluhan boleh langsung ke fisioterapi. Mau di WM Center, mau dimanapun sama saja kok. Mudah-mudahan virus bongkarnya ala Windy Mayang ada di kota-kota Anda. Dan kali ini aku mau minta doanya karena WM Center akan buka cabang di Jawa Barat, tepatnya di WM Bandung. Kuy gasken warga Bandung, mari kita bongkar. Insya Allah nanti pembukaannya tahun ini. Untuk itu aku berencana mau membagi giveaway untuk wargi Bandung. Makanya jangan ketinggalan follow Instagram @wm.bandung. Insya Allah nanti akan bagi gift untuk free treatment fisioterapi. Setelah Bandung insya Allah nanti mau berencana lagi buka cabang. Coba ada komentar mau di kota mana nih WM selanjutnya? Kan ini kemarin tuh nilainya 3, Mas. Udah lumayan. Tapi nggak apa-apa biar. Gimana Pak rasanya, Pak? Rasanya ya daripada kemarin mah ya beda jauh. Beda Kalau jauh. Sisi kemarin sini saya kenceng banget. Iya, Nah, ya. pulang kok kayaknya langsung langsung Alhamdulillah semakin jauh membaik kata bapaknya dan terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga setelah menonton ini kita bisa menjaga kesehatan kita dengan olahraga, stretching, makanan yang bergizi. Sehat itu mahal guys. Dan untuk yang belum nge-subscribe channel Windy Mayang, di-subscribe karena gratis, di-like dan di-komen. Apabila dirasa ada pertanyaan, insya Allah aku jawab di kolom komentar. Dan untuk pendaftaran nanti aku simpan di kolom deskripsi. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.